Baik, kita lanjutkan materi pertemuan ketiga ya, yaitu dengan membangun data warehouse ya. Oke, baik. Jadi data warehouse itu memiliki berbagai macam bentuk ya yang sering kita gunakan dalam aplikasi. Jadi sebelum membangun suatu data warehouse, kita harus memutuskan bentuk data warehouse seperti apa yang dibutuhkan oleh aplikasi yang kita rancang. Nah, penerapan awal dari arsitektur data warehouse yang akan kita buat berdasarkan konsep bahwa data warehouse itu mengambil data dari berbagai sumber ya dan memindahkannya ke dalam pusat pengumpulan data yang besar ya. Jadi konsep ini sebenarnya lebih cenderung kepada sebuah lingkungan mainframe yang terpusat. Nah, keunggulan teknologi client server ini memungkinkan data warehouse itu diterapkan dalam berbagai macam cara ya untuk menampung kebutuhan pemakai sistem secara lebih proporsional tentunya ya. Dalam suatu kasus misalkan ya, pemakai tertentu perlu menggabungkan data dari berbagai sistem pengumpulan data yang statis dengan data yang sistem operasional yang dinamis tentunya. Nah, ini hanya dengan sebuah query saja. Nah, berikut ini merupakan jenis dasar sistem data warehouse ya. Yang pertama adalah functional data warehouse ya atau data warehouse fungsional. Kemudian yang kedua adalah centralized data warehouse terpusat. Dan yang ketiga adalah distribute data warehouse terdistribusi. Oke, kata operasional di sini ini merupakan database yang diperlukan dari kegiatan sehari-hari dan ya sehari-hari. Data warehouse itu dibuat lebih dari satu dan dikelompokkan berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan, seperti fungsi keuangan, ya, atau finansial, ya, marketing, personalia dan lain-lain. Nah, keuntungan dari bentuk data warehouse ini ya adalah sistem mudah dibangun dengan biaya relatif lebih murah ya. Sedangkan kerugiannya adalah yaitu resiko kehilangan konsistensi data dan terbatasnya kemampuan dalam pengumpulan data bagi pengguna ya. Nah, bentuk ini terlihat seperti bentuk data warehouse fungsional ya, namun terlebih dahulu sumber data dikumpulkan dalam suatu tempat terpusat ya, kemudian data disebarkan ke dalam fungsinya ya masing-masing sesuai dengan kebutuhan perusahaan ya. Jadi data warehouse terpusat ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang belum memiliki jaringan eksternal ya. Nah, keuntungan dari bentuk ini adalah data benar-benar terpadu karena konsistensinya yang tinggi, sedangkan kerugiannya adalah biaya yang mahal serta memerlukan waktu yang cukup lama untuk membangunnya. Oke, kita lihat distribute data warehouse ya, data warehouse terdistribusi ya. Jadi pada data warehouse terdistribusi ini digunakan gateway yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara data warehouse dengan workstation ya, yang menggunakan sistem beraneka ragam tentunya. Nah, dengan sistem terdistribusi ini seperti ini memungkinkan perusahaan itu dapat mengakses sumber data yang berada di luar lokasi perusahaan ya atau eksternal ya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah data tetap konsisten karena sebelum data digunakan, data terlebih dahulu disesuaikan atau mengalami proses sinkronisasi. Ya. Sedangkan kerugiannya adalah lebih kompleks untuk diterapkan karena sistem operasi dikelola secara terpisah. Ya. Juga biayanya juga paling mahal ya dibandingkan dengan dua bentuk tadi ya dari data warehouse yang tadi. Oke, kemudian menurut Pu ya bahwa arsitektur adalah sekumpulan atau struktur yang memberikan kerangka untuk keseluruhan rancangan suatu sistem atau produk ya. Ada arsitektur client server, arsitektur networking dan masih banyak arsitektur lainnya. Arsitektur data menyediakan kerangka dengan mengidentifikasikan dan memahami bagaimana data akan pindah melalui sistem dan digunakan dalam perusahaan. Nah, jadi arsitektur data untuk data warehouse mempunyai komponen utama, yaitu read-only database. Nah, kita lihat di sini ya, operasional data ya, jadi sumber data dari data warehouse itu dapat diambil langsung dari mainframe ya. Basis data operasional itu seperti Oracle, Microsoft SQL Server ya,
dan sebagainya. Ya, selain itu dapat melalui operasional data source. Ya, dari operasional data source itu menampung data yang diekstrak dari sistem utama atau sumber-sumber data yang ada, ya. Dan kemudian data hasil ekstraksi tadi, ya, untuk selanjutnya akan di-cleaning atau dibersihkan. Kemudian load manager, ya, juga disebut sebagai komponen front end yang bertugas melakukan seluruh operasi yang berhubungan dengan ekstraksi dan meload data ke dalam data warehouse. Ya. Nah, kemudian data warehouse manager ini melakukan seluruh operasi-operasi yang berhubungan dengan kegiatan manajemen data di dalam warehouse tentunya. Ya. Jadi operasi-operasi tersebut meliputi analisis terhadap data untuk memastikan konsistensi, transformasi dan penggabungan sumber data dari tempat penyimpanan sementara yang menjadi tabel-tabel data warehouse. Kemudian penciptaan indeks-indeks, ya, dan view berdasarkan tabel-tabel dasar, kemudian melakukan denormalisasi dan agregasi jika diperlukan, kemudian melakukan backup dan pengarsipan data, ya. Nah, kemudian query manager, ya, ini juga disebut dengan komponen backend, ya. Jadi dia melakukan operasi-operasi yang berhubungan dengan manajemen user queries, ya. Nah, operasi-operasi yang dilakukan oleh komponen ini termasuk mengarahkan query kepada tabel, ya, tabel-tabel yang tepat dan menjadwalkan eksekusi dari query tersebut. Nah, kemudian end user, ya, prinsip dari end user access tools ini, ya, prinsipnya atau tujuan utamanya ini yang dibangunnya oleh data warehouse, ya. Nah, jadi tujuannya apa tadi? Ya, untuk menyediakan informasi bisnis kepada user-user, ya, untuk dapat melakukan pengambilan keputusan tentunya, ya. Nah, eee, pengambilan keputusan yang dilakukan tentunya harus tepat dan tepat, ya, harus cepat dan tepat, ya. Jadi user ini berinteraksi dengan warehouse melalui end user access tools dan warehouse dan data warehouse harus secara efisien mendukung secara khusus kebutuhan user serta secara rutin melakukan analisis. Nah, performa yang baik dapat dicapai dengan merencanakan dahulu keperluan-keperluan untuk melakukan join, ya, kemudian summation, ya, summations, ya, dan laporan-laporan per periode dengan end user, ya. Nah, berdasarkan kategori yang dikemukakan oleh Berson, kemudian Smith, ya, terdapat 5 grup utama dari tools tersebut, ya. Nah, itu ada reporting and query tools, ya, kemudian ada application development tools, kemudian executive information system, ya, kemudian ada online analytical processing, ya, kemudian ada data mining tools, ya. Nah, arsitektur dan infrastruktur dari data warehouse ini sangat erat hubungannya satu sama lainnya. Jadi saling berkaitan, ya. Oke, kemudian kita lihat di sini karakteristik arsitektur data warehouse, ya. Jadi data diambil dari sistem asal, sistem informasi yang ada, ya. Kemudian database dan file, ya. Kemudian data dari sistem asal diintegrasikan dan ditransformasikan sebelum disimpan ke dalam database management system seperti Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, dan masih banyak lainnya. Kemudian data warehouse merupakan sebuah database terpisah, jadi bersifat hanya dapat dibaca yang dibuat khusus untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian pemakai mengakses data warehouse melalui aplikasi front end nanti yang akan dikembangkan, ya. Nah, kita lihat di sini infrastruktur data warehouse, ya. Nah, infrastruktur data warehouse adalah software, hardware, kemudian pelatihan dan komponen-komponen lainnya yang memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan data warehouse, ya. Kemudian salah satu instrumen yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan data warehouse adalah pengidentifikasian arsitektur mana yang terbaik dan infrastruktur apa yang dibutuhkan, ya. Arsitektur yang sama mungkin memerlukan infrastruktur yang berbeda tergantung pada lingkungan perusahaan ataupun organisasi. Nah, seperti yang kita lihat sebelumnya, pada arsitektur data warehouse ada beberapa struktur yang spesifik terdapat pada bagian data warehouse manager, ya. Bagian tersebut merupakan struktur data warehouse. Nah, tadi menurut
NIPU ya, kemudian VDT juga ya, data warehouse itu memiliki struktur yang spesifik ya dan mempunyai perbedaan dalam tingkatan detail dan umur data ya. Jadi komponen dari struktur data warehouse ya kita lihat di situ ada current detail data ya. Itu adalah merupakan data detail yang aktif pada saat ini mencerminkan keadaan yang sedang berjalan dan merupakan level terendah dalam data warehouse. Nah, di dalam area ini warehouse menyimpan seluruh detail data yang terdapat pada skema basis data ya. Jadi jumlah data itu sangat besar sehingga memerlukan storage yang besar pula dan dapat diakses secara cepat ya. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah tentunya kerumitan untuk mengatur data menjadi meningkat ya dan biaya pun yang diperlukan menjadi mahal. Nah, jadi ada beberapa alasan mengapa current detail data ini menjadi perhatian utama, ya. Itu adalah menggambarkan kejadian yang baru saja terjadi, ya, dan selalu menjadi perhatian utama. Kemudian sangat banyak jumlahnya, ya, dan disimpan pada tingkat penyimpanan yang terendah. Kemudian hampir selalu disimpan dalam dalam storage, ya, karena cepat diakses, tetapi mahal dan kompleks dalam pengaturannya, ya. Kemudian bisa digunakan dalam membangun rekapitulasi sehingga current detail data itu harus akurat. Kemudian older detail data, ya. Jadi data ini merupakan data historis, ya, dari current detail data, ya, dapat berupa hasil cadangan atau arsip data yang disimpan dalam storage terpisah. Nah, karena bersifat backup, ya, atau cadangan, maka biasanya data itu disimpan dalam storage alternatif, ya, seperti tape disk, ya, dan lain-lain. Nah, data ini biasanya menjadi tingkat frekuensi akses yang rendah. Ya, penyusunan file atau direktori dari data ini harus disusun berdasarkan umur, ya. Eh, Kemudian data yang bertujuan mempermudah untuk pencarian atau pengaksesan data kembali, ya. Nah, kemudian likely summarized data, ya. Jadi data ini merupakan ringkasan atau rangkuman dari current detail data, ya. Data ini dirangkum berdasarkan periode atau dimensi lainnya sesuai dengan kebutuhan tentunya. Kemudian ringkasan dari current detail data ini belum bersifat total summary, ya. Jadi data-data ini memiliki detail tingkatan yang lebih tinggi tentunya dan mendukung kebutuhan warehouse pada tingkat departemen. Nah, tingkatan data ini tentunya disebut juga dengan data mart, ya. Nah, jadi akses terhadap data jenis ini banyak digunakan sekali untuk view, ya, kemudian suatu kondisi yang sedang atau sudah berjalan, ya. Kemudian highly summarized data, ya, data ini merupakan tingkat lanjut dari likely summarized data, ya. Ini merupakan hasil ringkasan yang bersifat totalitas, ya. Jadi data diakses misalkan untuk melakukan analisis perbandingan, ya, berdasarkan urutan waktu tertentu, ya, dan analisis menggunakan dasar multidimensi, ya. Nah, kemudian metadata, ya, metadata ini merupakan data hasil kegiatan, ya, seperti keempat jenis data di atas, ya. Jadi menurutku itu bahwa metadata itu adalah data tentang data, gitu ya, yang minggu lalu kita bahas, ya. Kemudian menyediakan informasi tentang struktur data, kemudian hubungan antara struktur data di dalam suatu antara storage, ya, tempat penyimpanan data. Nah, metadata ini berisikan tentunya data yang menyimpan proses perpindahan data meliputi database structure, ya, contents, kemudian detail datanya, summaries datanya, matrix, ya, dan lain-lain tentunya, ya. Oke, kemudian metadata sendiri tadi, ya, mengandung apa saja. Yang mengandung tentunya adalah struktur data, ya, mengandung struktur data. Jadi sebuah direktori itu yang membantu user untuk melakukan analisis decision support system atau sistem pendukung keputusan dalam pencarian letak atau lokasi dalam data warehouse, ya. Kemudian algoritma, ya. Metadata itu mengandung algoritma, ya. Jadi algoritma ini digunakan untuk summary data, ya, kemudian
Metadata sendiri merupakan panduan untuk algoritma dalam melakukan pemrosesan summary data, ya, antara current detail data dengan likely summaries data, ya, dan antara likely summaries data dengan highly summaries data. Kemudian metadata mengandung mapping, ya. Nah, ini sebagai panduan, ya, pemetaan, ya, data pada saat data ditransform atau diubah dari lingkup operasional menjadi lingkup data warehouse. Oke, kita lihat di sini metodologi perancangan data warehouse untuk data warehouse, ya. Oke, ada menurut Kimball, ya, ada 9 tahap metodologi dalam perancangan database, ya, untuk data warehouse. Itu langkah yang pertama adalah pemilihan proses tentunya, ya. Nah, jadi data mart yang pertama kali dibangun haruslah data mart yang dapat dikirim, ya, tepat waktu dan dapat menjawab semua pertanyaan bisnis yang penting. Jadi pilihan terbaik untuk data mart yang pertama adalah yang berhubungan dengan sales, ya, misalnya adalah property sales, kemudian property leasing, kemudian property untuk advertising, ya. Kemudian langkah yang kedua adalah pemilihan sumber, ya. Jadi untuk memutuskan secara pasti apa yang diwakili atau direpresentasikan oleh sebuah tabel fakta. Misal jika sumber dari sebuah tabel fakta properti sel, ya, adalah properti sel individual karena sumber dari sebuah dimensi pelanggan berisi rincian pelanggan yang memberi properti utama, ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengidentifikasikan dimensi, ya. Nah, set dimensi yang dibangun dengan baik tentunya memberikan kemudahan untuk memahami dan menggunakan data mart, ya. Nah, dimensi ini penting untuk menggambarkan fakta-fakta yang terdapat pada tabel, ya. Misal sebuah data, ya, setiap data pada pelanggan, pada tabel dimensi pembeli, ya, dilengkapi dengan ID pelanggan, kemudian nomor pelanggan, kemudian tipe pelanggan, ya, kemudian tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, jika ada dimensi yang muncul pada dua data mart, ya, kedua data mart tersebut harus berdimensikan sama, ya. Atau paling tidak salah satunya merupakan subset matematis dari yang lainnya. Nah, jika dimensi itu digunakan pada dua data mart atau lebih dan dimensi ini tidak disinkronisasikan keseluruhan data warehouse akan gagal tentunya. Karena dua data mart ini bisa digunakan secara bersamaan, ya. Kemudian langkah yang keempat adalah pemilihan fakta, ya. Jadi sumber dari sebuah tabel fakta menentukan fakta mana yang bisa digunakan dalam data mart, ya. Semua fakta harus diekspresikan dalam tingkat yang telah ditentukan oleh sumber, ya. Kemudian langkah 5 adalah menyimpan prekalkulasi di dalam tabel fakta, ya. Hal ini terjadi apabila fakta kehilangan statement. Kemudian langkah 6 melengkapi tabel dimensi, ya. Tabel ini kita menambahkan keterangan selengkap-lengkapnya, ya, pada tabel dimensi. Keterangannya harus bersifat intuitif dan mudah dipahami oleh pengguna tentunya. Kemudian langkah ketujuh adalah pemilihan durasi database, ya. Misalnya pada suatu perusahaan asuransi kemudian mengharuskan data disimpan selama 10 tahun atau lebih, gitu ya. Nah, itu ada aturannya, kebijakannya. Kemudian langkah ke-8 adalah menelusuri perubahan dimensi yang perlahan, ya. Ada 3 tipe di situ perubahan dimensi yang perlahan, ya. Tipe pertama itu adalah tipe 1 itu adalah atribut dimensi yang telah berubah tertulis ulang. Kemudian tipe kedua adalah atribut dimensi yang telah berubah menimbulkan sebuah dimensi baru, ya. Atau tipe yang ketiga adalah atribut dimensi yang telah berubah menimbulkan alternatif, ya. Sehingga atribut lama itu dan yang baru itu dapat diakses secara bersama, ya, pada dimensi yang sama. Kemudian langkah 9 adalah menentukan prioritas dan mode query, ya. Pada tahap ini kita menggunakan tentunya perancangan fisik. Nah, dengan langkah-langkah tadi seharusnya kita bisa membangun sebuah data warehouse yang baik, ya. Oke, kemudian model untuk data warehouse di sini ada model dimensional, kemudian ada skema bintang, snowflake skema, kemudian star atau snowflake. Oke, kita lihat di sini model dimensional,
Ya, ini merupakan rancangan logikal yang bertujuan untuk menampilkan data dalam bentuk standar dan intuitif yang memperoleh akses dengan performa yang tinggi, gitu ya. Nah, jadi model dimensional ini menggunakan konsep model hubungan antara entity atau IR, ya, dengan beberapa batasan yang penting. Jadi setiap model dimensi terdiri dari sebuah tabel dengan sebuah komposit primary key. Nah, disebut dengan tabel fakta, dan satu set tabel yang lebih kecil itu disebut dengan tabel dimensi. Nah, setiap tabel dimensi memiliki sebuah simple primary key yang merespon tepat pada suatu komponen primary key pada tabel fakta. Dengan kata lain, primary key pada tabel fakta terdiri dari 2 atau lebih foreign key. Ya. Struktur karakteristik ini disebut dengan skema bintang atau join bintang. Ya. Nah, fitur terpenting dalam model dimensional ini adalah semua natural keys diganti dengan kunci pengganti atau surrogate keys. Nah, maksud dari setiap kali join antar tabel fakta dengan tabel dimensi dengan dimensi, ya, ini selalu didasari kunci pengganti, ya. Nah, kegunaan dari kunci pengganti ini adalah memperbolehkan data pada data warehouse untuk memiliki beberapa kebebasan, ya, dalam penggunaan data. Tidak seperti halnya yang diproduksi oleh sistem OLTP, ya. Nah, kita lihat di sini, ya, skema bintang, ya. Jadi skema bintang ini merupakan struktur logikal yang memiliki tabel fakta yang terdiri dari data faktual di tengahnya dan dikelilingi oleh tabel-tabel dimensi yang berisi referensi data, ya. Dalam skema ini, setiap tabel itu harus memiliki primary key yang terdiri dari suatu kolom atau lebih. Nah, primary key dari tabel fakta terdiri dari satu atau lebih foreign key, ya. Jadi foreign key itu merupakan primary key pada tabel lain, ya. Nah, skema bintang juga bisa terdiri dari satu atau lebih tabel fakta, yang dikarenakan karena tabel fakta itu ada banyak, ya. Misalnya di samping penjualan terdapat tabel fakta forecasting dan result. Nah, walaupun terdapat lebih dari satu fakta, tabel fakta, jadi mereka tetap menggunakan tabel dimensi secara bersama-sama. Oke, seperti ini, ya. Nah, di sini ada pun ketentuan dari pembacaan skema bintang, ya, bagian yang ada di bawah judul, ya, tabel merupakan kolom-kolom tabel tersebut, kemudian primary key dan foreign key diberi kotak, kemudian primary key diarsir, sedang foreign key yang bukan primary key tidak, gitu ya. Kemudian foreign key yang berhubungan ditunjukkan dengan garis yang menghubungkan tabel. Nah, kemudian kolom yang bukan kunci disebut kolom data pada tabel fakta dan atribut pada tabel dimensi. Nah, kita lihat di sini snowflake skema. Ya, ini adalah merupakan varian dari skema bintang, di mana tabel-tabel dimensi ini tidak terdapat data yang didenormalisasi. Ya. Nah, dengan kata lain, satu atau lebih tabel dimensi tidak bergabung secara langsung terhadap tabel fakta, tetapi pada tabel dimensi lainnya. Sebagai contoh, sebuah dimensi yang mendeskripsikan produk, ya, dapat dipisahkan menjadi 3 tabel atau snowflake, ya. Nah, seperti contoh yang Anda lihat, ya. Oke, kita lihat di sini perbedaan antara star atau snowflake, ya. Jadi perbedaannya terletak pada implementasi fisikal, ya. Kemudian skema snowflake itu memberi kemudahan pada perawatan dimensi dikarenakan strukturnya yang lebih normalisasi. Sedangkan skema bintang lebih efisien serta sederhana dalam membuat query dan mudah diakses secara langsung oleh pengguna, ya. Nah, ini kita lihat di sini adapun star flag merupakan gabungan di antara keduanya. Ya, keuntungan menggunakan masing-masing model tersebut dalam data warehouse antara lain efisien dalam hal mengakses data, kemudian dapat beradaptasi terhadap kebutuhan user, kemudian bersifat fleksibel terhadap perubahan yang terjadi, khususnya perubahan yang mengarah pada perkembangan. Ya, kemudian memiliki kemampuan dalam memodelkan situasi bisnis secara umum, kemudian meskipun skema yang dihasilkan sangat kompleks, tetapi pemrosesan query dapat diperkirakan. Nah, hal ini dikarenakan pada
level terendah. Setiap tabel fakta harus di-query secara independen atau mandiri. Oke ya. Jadi itu pertemuan kita di pertemuan ketiga ya. Nah, jadi Anda nanti silakan kalau ada yang mau bertanya mengenai bagaimana cara membangun data warehouse ya. Oke, ya saya rasa untuk pertemuan hari ini penjelasannya dari saya cukup ya. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Terima kasih.